Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, kita punya frame setiap acara ke acara, yaitu yang pertama, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, tidak olok-olok. Mas Ayub, silakan surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Mari pemirsa, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa, judul untuk kali ini adalah, jangan lupa catat, proses kehidupan. Sekali lagi, proses kehidupan. Namun sebelum kita bahas ini, ojo lali, jangan ada perdebatan dan juga jangan ada olok-olok. Mas Ayub, surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga frame-nya, jangan olok-olok, nanti diajab oleh Allah. Surat 459. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, yang olok-olok terkena azab. Pemirsa, hari ini saya kedatangan seorang tamu, sahabat santri dari Sumatera Selatan dan juga dari Jakarta. Yang pertama dari Sumatera Selatan adalah seorang anggota dewan, tepatnya di daerah Oku. Saya undang, silakan Mas Robin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Luar biasa. Kedua, pemirsa, seorang anak yang lebih muda. Dia seorang arsitek dari Jakarta. Silakan masuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Vicky ini kebetulan dari kecilnya ikut bersama-sama kita. Tiba-tiba hilang jauh, kaget setelah ada Ramadan terus menerus, langsung telepon, siap untuk menjadi bintang tamu dalam tanda kutip atau sahabat santri. Pemirsa, saya akan coba satu persatu. Saya tanya apa dan kenapa kok tiba-tiba menyukai acara ini. Yang pertama, Mas Robi, kenapa kok suka dengan RTM?
Ramadan terus menerus? Saya suka Ramadan terus menerus karena ada satu ayat yang saya lupa, itu katanya Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Luar biasa. Vicky? Setelah saya melihat acara ini, yang saya tarik kesimpulan adalah di sini minim opini. Minim opini, ya. Artinya setiap ucapan berdasar. Ya. Berdasarkan wahyu. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, karena opini ini banyak. Ya, artinya Mas Vicky sudah mulai ya barangkali jemu dengan opini misalnya. Ya. Tidak begitu? Jenuh, sebetulnya jenuh tidak. Tidak. Terus? Cuman saya merasakan ada yang lebih murni. Lebih meyakinkan, lebih murni bahwa ini loh bukan omongannya Cak Nur gitu ya. Ya. Sebab kalau omongan saya kan bisa macam-macam ya. Nah, Mas Robi, Anda sebagai seorang anggota dewan di Oku, dari mana? Oku itu tepatnya di mana itu? Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ke barat. Dia ibu kota Oku itu Batu Raja. Batu Raja. Iya, Batu Raja. Sudah berapa tahun jadi anggota dewan? Baru masuk 2 tahun. Baru masuk 2 tahun. Ya. Judul hari ini kehidupan itu proses. Gitu sih. Ya. Kehidupan itu proses. Emang untuk menjadi anggota dewan ujuk-ujuk tiba-tiba Pak mengalami sebuah proses. Ya, menjadi anggota dewan tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Tidak bisa hadakedabra. Iya. Tidak bisa tiba-tiba sekonyong-konyong. Tidak bisa. Ada proses. Ada proses. Berarti kun fayakun itu maksudnya apa? Nah itu, Cak. Nanti harus kita bahas. Iya. Pelan-pelan. Iya. Gimana, Vicky? Anda menjadi seorang arsitek, ya, bahwa ternyata kehidupan menurut Mas Robi itu tidak bisa ujuk-ujuk di satu pihak. Di sisi lain di Al-Quran ada kun fayakun. Apakah menurut Mas Vicky kun fayakun itu ujuk-ujuk? Apa ada proses? Berproses. Proses. Allah menciptakan padi sehingga jadi beras perlu proses kan? Proses. Menciptakan seorang Vicky tiba-tiba menjadi seorang arsitektur, tiba-tiba langsung apa proses? Berproses. Sepakat enggak dengan Mas Robi bahwa kehidupan itu berproses? Sepakat. Vicky saya dengar sering suka-suka baca Al-Quran. Ya. Bukan suka lagi. Apa? Apa? Memang itu pedoman manusia. Pedoman. Jadi sering banget ya? Sering. Saya dengar kamu dari SMA sudah mempelajari Quran. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah pernah mendakwahkan. Alhamdulillah, sering. Sering. Di mana aja? Paling jauh dari? Paling jauh dari kota kelahiran saya di itu di Lampung. Lampung sudah pernah? Lampung kemudian Jambi itu yang Jambi, paling jauh. Paling jauh. Itu untuk konsumsi orang tua apa anak muda? Kebanyakan sih orang tua. Loh, belum kamu masih muda nggak cocok. Nah itu dilema, sebenarnya dilema sendiri untuk saya. Sampai hari ini. Pernah nggak dibaca di Al-Quran bahwa kehidupan itu berproses atau bertingkat-tingkat, apalah bahasanya? Saya baca di Al-Quran, saya masih ingat ayatnya itu surat. Coba, surat berapa? Surat 84 ayat 19. Coba saya ingin tahu Mas Ayub, apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ntar, saya akan lanjutkan. Tapi ada yang mau lewat. Ramadan yang menyatukan. Nah, lihat Bu, macan nggak ada yang makan anaknya Mas. Betul. Manusia? Indonesia Harmoni, program religi penuh tausiah yang akan memberikan kesejukan. Kita mendapatkan bagaimana pemimpin bisa menjadi berakhlakul karimah, rakyat bisa berakhlakul karimah. Perbuatan yang Allah beri. Indonesia Harmoni setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya tertarik dengan anak muda ini.
Ternyata seorang anak muda, ya baru berumur berapa, kesukaannya membaca Al-Quran dan sangat mempedomaninya. Cocok? Cocok. Sepakat? Sepakat. Bahwa Quran itu menjadi pedoman. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Boleh. Surat 45 ayat 20. A'udzubillahi Bahasa Arabnya sedikit Mas Ayub. Ya. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Artinya? Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Nas, ya? Ya. Linnas. Ya, linnas. Terus? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yakin nggak? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, tadi terkesan ada satu perbedaan ya antara proses dengan kun fayakun. Maka judulnya hari ini pemirsa, proses kehidupan. Di satu pihak, di sisi lain ada kun fayakun. Nah, menurut fikih, kun fayakun itu tanpa proses apa pakai proses? Dengan proses. Dengan proses. Tadi Vicky mengeluarkan satu ayat. Coba diulang lagi. Surat 84 ayat 19. Ulang lagi, Mas Ayub. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Proses dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Aksioma bahwa Allah juga memberikan berbagai penjelasan di Al-Quran. Kehidupan itu proses. Sementara kun fayakun terkesan tidak pakai proses. Gimana menurut Mas Robi? Ada fenomena sebenarnya. Ada fenomena di lapangan gimana? Di lapangan begini. Saya melihat anak muda saat ini. Anak muda Iya. nih, anak muda. Terus? Berpikirnya instan. Instan, Iya. tanpa proses. Tanpa proses. Karena frame di masyarakat bahwa karena kun fayakun itu sudah takdir. Kalau jadi kehendak Tuhan jadi, kehendak Tuhan jadi, ya jadi. Jadi. Iya, Jadi itu. kalau udah ditulis jadi perampok, jadi perampok. Jadi perampok. Nah, mungkin itu ada. Kasihan dong. Iya. Yang ditakdirkan seperti itu. Terus. Ada ketakutan di pemuda itu untuk melakukan hal-hal, melakukan proses. Ya. Karena mereka takut salah. Oh, jadi anak muda di lapangan lebih kepada satu melihatnya bahwa kun fayakun itu ada kedabra tanpa proses, sekonyong-konyong. Di sisi lain, ketika ingin melakukan proses takut salah, gitu ya? Iya, betul. Gimana Vicky di lapangan? Betullah kurang lebih seperti itu. Anak muda sekarang nggak tahu apakah di luar apa termasuk Vicky sendiri. Dengan proses saya tumbuh, memang banyak sekali contoh-contoh yang terdapat di sekeliling saya. Bahwa ada yang menyalahkan lingkungan, ada yang tidak berusaha, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Luar biasa. Terus. Nah, jadi akar permasalahan di sini adalah apakah mereka mau untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya? Karena kebanyakan remaja merasa aku sudah cukup dengan seperti ini dan apapun yang aku lakukan, kalau aku tidak ditakdirkan seperti itu, percuma. Lebih baik aku cari safety zone. Oh, zona aman. Zona nyaman. Gitu. Vicky termasuk. Itu yang bisa Kan menilai orang lain. Tadi Vicky mengeluarkan sebuah ayat bahwa kehidupan itu ternyata tingkat demi tingkat. Pertama nangis, kedua sudah mulai terlentang, ya. Kemudian tiba-tiba tengkurap, lalu mulai merangkak, dari merangkak berdiri, berlari. Itu kun fayakun apa bukan? Ketika saya membaca satu ayat lagi, surat 13 ayat 11. 13 ayat 11, coba. Sebentar dibaca dulu, sabar. Sabar dengarkan, Mas Robi, silakan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum
kalau bukan kaum itu. Sepakat? Sepakat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kalau bukan bangsa itu. Ya. Oke. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu keluarga kalau bukan keluarga itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib diri atau diri seseorang kalau bukan orang itu. Sepakat? Sepakat. Nasib apa takdir itu? Usaha itu. Ya. Usaha. Nah makanya yang benar yang mana? Nasib atau takdir? Kan tadi ada ditakdirkan. Seakan-akan ya namanya kehidupan tuh nggak ada pilihan. Kalau sudah tertulis takdirnya itu ya itu. Iya. Kasihan nggak ya? Kasihan. Kasihan. Kalau ditakdirkan tidak baik. Iya. Yang baik seneng. Ya. Iya. Jadi ada takdir, ada nasib. Gitu kan? Iya. Yang mana takdir? Yang mana yang nasib, pemirsa? Ini kebanyakan ketika kepahamannya tidak kahfa, tidak melalui ayat ke ayat, bisa-bisa belok gitu. Takdir dengan nasib bisa-bisa sama. Tapi kalau menurut Mas Robi, takdir sama nasib beda gak ya? Ya, kalau saya ngomong beda, tak tanya perbedaannya loh. Saya ini Ya. pemahaman. Iya, namanya Sebagai pemahaman, Iya. boleh bebas saja. Takdir itu sudah digariskan. Takdir itu sudah digariskan. Ya. Kalau nasib? Kalau nasib itu yang sudah nasib bisa Dan nasib. dirubah. Bisa dirubah. Iya. Berarti takdir nggak bisa dirubah, Iya. sedang nasib Bisa dirubah. contohnya gimana? Takdir yang tidak bisa dirubah, sementara nasib bisa dirubah. Contoh takdir adalah kita yang duduk di sini laki-laki, lahir laki-laki, Oh, itu takdir. itu takdir. Kalau nasib? Nasib di tengah jalan bisa dirubah jadi Nasib perempuan. di tengah jalan bisa dirubah. Seperti Intinya takdir itu given, gitu ya? struggling. Ya, absolut. Bahwa X nggak bisa berubah. X. Iya. Kalau saya tanya Vicky sebagai anak muda, ini harus cerdas. Pemuda bangsa Indonesia harus cerdas. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Nasib apa takdir? Takdir. Takdir. Nggak pernah dirubah sampai hari ini. Ya. Oke. Manusia pasti mati. Pasti. Takdir apa nasib? Takdir. 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 Ya. Ikan berenang di air. Takdir apa nasib? Takdir. Takdir juga. Pernah dengar ada ikan berenang di atas genteng? Pernah dengar ada ikan berenang di atas aspal? Pernah dengar nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Jadi sampai kapanpun hingga dunia ini tidak ada yang namanya ikan pasti berenang di air. Iya. Itu takdir apa nasib? Takdir. 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 Iya. Oke. Pemirsa, beliau berdua mengatakan bahwa ikan berenang di air itu takdir. Kemudian matahari terbit dari timur tenggelam ke barat itu takdir. Nah, demikian juga ada satu lagi yang menarik. Manusia hidup pasti mati, itu takdir. Yang ini saya tanya pemirsa, kalau matinya kecelakaan, takdir apa nasib? Nasib. Kalau matinya tertembak, nasib apa takdir? Kan tadi katanya takdir, hidup pasti mati. Nah, given, ya, sudah nggak bisa dirubah. Emang sekarang masih ada orang dari dulu nggak mati-mati? Nggak ada. Nggak ada. Para nabi Mati. 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 Nabi Adam yang paling panjang Mati. mati. Berarti takdir itu semua Mati. yang hidup pasti Mati. sepakat ya? Surat 29 ayat 57. Pemirsa, takdir itu nggak bisa dirubah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. semua yang berjiwa pasti mati. Takdir apa nasib? Takdir. Takdir. Tetapi bahwa dia mati kenapa? Ya. Sejuknya udara pagi, insya Allah akan mengawali hari-hari kita dengan hati yang bersih. Serambi Islami, Senin, Ahlak Tasawuf. Selasa, Keluarga Sakinah. Rabu, Tausiah bersama para tokoh. Kamis, Zikir. Jumat, Teletilawah dan ISQ. Sabtu, Al-Quran Menjawab. Minggu, Kitab Kuning. Serambi Islami, setiap hari, pukul 4 di TVRI. Dan hidupnya bagaimana? Nanti dulu kita bahas, pemirsa. Sabar, ada yang melewat.
Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Makin menarik. Ada takdir, ada Nasib. Nasib sebuah bangsa itu bisa dilupakan. Bisa. Yang rubah siapa? Anggota dewan gitu aja kok susah. Nah, iya dok. Iya, salah satu. Kan Allah sudah memberikan informasi soal nasib urusan lo. Istilahnya dalam tanda kutip. Ulang lagi baca 13 ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Terus? Di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum. Tahan. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Ya. Terus? Lanjut. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pemirsa, boleh nggak saya katakan seperti itu? Allah itu sudah mengumumkan kepada seluruh manusia. Yang lain, Allah siap sebagai yang maha segala-galanya. Tapi untuk nasib, urusan kamu. Gitu nggak kira-kira? Iya. Bukan Allah mengatakan tidak sanggup merubah satu nasib, tetapi diserahkan kepada manusia. Sebab kalau Allah random merubah nasib dengan tanpa ada satu proses, orang bisa iri loh yang lain. Ya, bisa nggak adil loh. Tapi kalau pakai proses, adil nggak nantinya? Adil. Nih saya kasih tahu lagi sebuah surat. Tolong saya lihat ini. Disiasati lagi. Surat 6, 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Adil nggak? Adil. Ya dong? Adil. Pada waktu mencalonkan menjadi anggota dewan, setelah sebagai calon tidur, berusaha atau pasrah? Usaha. Setelah usaha ditakdirkan menjadi anggota dewan. Sampai sini lagi. Kira-kira yang Mas Robi lakukan ketika mencalonkan anggota dewan seperti ini enggak ya? Surah 94 ayat 5 sampai 8. Coba seperti ini enggak? Ya, dengerin ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tuh, sesudah kesulitan ada udah, terus lanjut. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang nggak? Diulang. Berarti ada nggak orang yang gagal? Ada. Yang pertama. Ada. Pernah gagal yang pertama? Sering. Pernah dengar? Sering. Tetapi oleh Allah dibiarkan, disuruh diam, apa suruh nyoba lagi? Suruh berusaha. Berusaha lagi. Supaya dapat yang kedua. Jadi kalau kita nggak pernah usaha dan nggak pernah nekat, ya gimana? Ya sampai di situ aja. Orang yang takut gagal dalam mencoba adalah orang yang mati sebelum meninggal. Berarti harus dicoba lagi nggak? Yang kedua baru dikasih. Tapi syaratnya, lanjut ayatnya. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka apabila kamu telah selesai satu urusan, tidur saja. Apa suruh mengerjakan urusan yang lain? Suruh mengerjakan urusan yang lain. Jadi maunya Allah, manusia ini lebih aktif apa pasif? Lebih aktif. Ketika manusia mengikuti aktif seperti apa menjadi rumus atau ketetapan atau protap Tuhan, protap Allah, ditakdirkan nggak dari itu? Ditakdirkan. Jadi takdir itu apa? Pemirsa, ini bedanya nasib sama takdir. Takdir adalah sebuah ketetapan yang Allah
berikan kepada manusia atas protap yang telah dia lakukan. Itu yang namanya nasib. Maka ketika orang itu sudah melakukan protapnya, ya, berjalan, begitu diputuskan ujung akhir atas perbuatannya, itu takdir. Jadi nasib seseorang bisa dirubah oleh akibat perbuatan, tetapi takdir nggak bisa dirubah. Kalau seandainya sampean tidur terus, tidak bekerja, namun minta menjadi seseorang yang terpilih, katakanlah mencalonkan lurah, tidur tanpa kampanye, oke, gagal nggak? Gagal. Berarti dia memenuhi protap, tetapi protap gagal. Oke. Ada seorang yang lain menjadi calon lurah. Dia usaha maksimal, siang malam mendekati masyarakat, tentu dengan kaidah yang lurus. Lalu kemudian dia dijadikan atau takdirnya menjadi lurah. Jadi takdir ini ngikutin apa? Ngikutin proses. Pemirsa, takdir ngikutin proses untuk diri manusia. Karena manusia dikasih akal oleh Allah. Kalau untuk alam sudah dipatok. Takdirnya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sampai kapanpun ini tetap, ini fitrah dan given. Tapi manusia diberikan akal, maka manusia boleh memilih untuk menentukan daripada apa menjadi kemauannya. Maka takdir mengikuti apa menjadi kemauan manusia itu. Kalau tiap hari tidur, sementara kita minta menjadi seorang lurah dalam konteks pemilihan dan ada persaingan yang lain, maka takdirnya nggak jadi lurah. Bukan gagal, pemirsa, tidak memenuhi protap. Sebaliknya, ada seorang manusia ya yang ingin menjadi lurah tapi melaksanakan protap, maka dari ganjar kasih reward sebagai lurah. Takdir juga enggak? Takdir. Berarti takdir bisa nggak min plus? Bisa. Bisa. Bisa kalau gitu. Ya, bisa min, bisa plus. Bisa plus. Tergantung apa kita perbuat. Pertanyaannya, kan tadi ada istilah saya ini mau berbuat takut salah. Ya, ya. Berarti hidup harus punya protap nggak? Harus. Harus punya aturan nggak? Harus. Harus bertahap untuk menjalankan nggak? Harus. Perjalanan sebuah kehidupan bertahap dan memenuhi protap. Yang ingin saya tanya, protapnya di mana? Protap kehidupan ada di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Al-Quran. Berarti ketika manusia tidak mengerti protap yang ada di Al-Quran, kira-kira hidupnya nanti ya bisa minus gak? Bisa. Tetapi ketika ada orang mengetahui protap Quran atau dia tidak tahu namun menjalankan protap itu, bisa plus gak? Bisa. Bisa. Sebagai anak muda, agar supaya tidak bernasib yang kurang jelas, mulai sekarang harus yang dipegang apa? Quran. Quran. Gitu, Vicky. Ya. Berarti harus pegang Quran, dipelajari agar supaya mengetahui mana protap Allah, sehingga kita berbahagia, sehingga kita hidup ditakdirkan untuk bahagia. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Pertanyaan selanjutnya, pemirsa, kun fayakun. Ini takdir sudah jelas, nasib sudah jelas. Berarti kalau takdir given,